Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kami dari kelompok satu perilaku organisasi kelas MB 4809. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai pengaruh gaya kepemimpinan otentik, distribusi, dan transformasional terhadap keterlibatan kerja dan kesiapan adaptasi AI pada karyawan Gen Z. Nah, di sini kami terdapat anggota kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Atian Mujib Dakwa. Saya Muhammad Jandil Melsepi. Saya Revandra Nurlambang. Saya Salsabila Mutiara Putri. Dan terakhir adalah saya Muhammad Rizal Abias. Baik, selanjutnya terdapat pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Boleh selanjutnya ke pendahuluan. Untuk bab pendahuluan itu ada latar belakang. Nah, munculnya teknologi AI sekarang ini benar-benar mengubah cara kerja di banyak organisasi dan menuntut karyawan buat lebih cepat beradaptasi. Masalahnya, meskipun Gen Z dikenal sebagai digital native, kita nggak bisa langsung menganggap mereka itu otomatis siap pakai AI di dunia kerja tanpa kendala. Nah, disinilah peran pemimpin jadi penting buat membangun lingkungan yang suportif dan kolaboratif agar karyawan itu makin terlibat dan nggak ragu-ragu untuk buat belajar teknologi baru. Nah, penelitian ini tuh mau melihat bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan yang baik, yang sifatnya jujur atau otentik, bagi-bagi peran atau distributed, maupun yang menginspirasi atau transformasional dalam mendorong kesiapan Gen Z menghadapi era AI. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu terbagi menjadi empat. Yang pertama itu ada bagaimana gambaran gaya kepemimpinan otentik, distributed, dan transformasional di mata karyawan. Yang kedua ada bagaimana tingkat keterlibatan kerja karyawan Gen Z saat ini. Yang ketiga ada bagaimana tingkat kesiapan adaptasi AI pada karyawan Gen Z. Dan yang terakhir, yang keempat, ada bagaimana keterkaitan antara gaya kepemimpinan tersebut dengan keterlibatan kerja dan kesiapan adaptasi AI. Nah, selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya itu yang pertama itu mengetahui tingkat persepsi karyawan Gen Z terhadap tiga gaya kepemimpinan, yaitu ada otentik, distributed, transformasional. Ada juga yang kedua mengidentifikasi tingkat keterlibatan kerja mereka, kemudian mengetahui sejauh mana kesiapan adaptasi AI pada Gen Z, dan yang terakhir itu menganalisis keterkaitan gaya kepemimpinan dengan keterlibatan kerja dan kesiapan AI sebagai temuan awal. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Untuk manfaat teoritisnya itu yaitu berkontribusi pada pengembangan kajian perilaku organisasi terkait kepemimpinan dan teknologi pada Gen Z. Kemudian ada manfaat praktis. Manfaat praktisnya itu menjadi bahan pertimbangan pimpinan organisasi untuk menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat dalam menghadapi era AI. Dan juga ada manfaat akademis. Untuk manfaat akademis itu menjadi referensi penelitian selanjutnya mengenai kepemimpinan dan kesiapan teknologi generasi muda. Lalu di bab 2 ini kita membahas metodologi. Metodologi yang pertama adalah pengumpulan data, di mana survei ini dilakukan secara online menggunakan platform Gform. Yang tujuan utama dari survei ini adalah untuk mengumpulkan data demografis dan informasi pekerjaan dari individu usia muda yang sedang bekerja di berbagai industri. Responden mengisi kuesioner secara mandiri, anonim, dan bersifat sukarela, tidak ada paksaan. Dan data yang terkumpul kemudian melalui proses data cleaning untuk menghapus data duplikat ataupun data yang tidak sesuai dan lengkap dan tidak relevan. Lalu yang kedua adalah jumlah responden akhir, di mana setelah proses pembersihan data, jumlah responden yang valid dan dapat digunakan dalam penelitian analisis data adalah 77 orang, yang di mana data ini telah memenuhi syarat kriteria dalam syarat pengumpulan data yang dibutuhkan dalam analisis kali ini. Lalu yang ketiga adalah karakteristik responden, yang di mana karakteristik dari responden yang dianalisis berdasarkan hasil pertanyaan Q3 hingga Q9 yang mencakup usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, bidang pekerjaan, dan lama bekerja, jabatan, dan kategori tempat kerja.
Lalu dari 3.1 yaitu adalah usia. Mayoritas responden berada dalam rentang usia dari 18 hingga 24 tahun, yang dimana sebagian kecil berada pada rentang usia 25 hingga 28. Lalu yang selanjutnya adalah jenis kelamin. Komposisi responden relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Yang selanjutnya adalah pendidikan terakhir yang dimana dinominasi oleh lulusan SMA, SMK ataupun sederajat. Dan sebagian lainnya lulusan D1, D2, D3 dan juga D4 atau S1. Lalu yang selanjutnya adalah bidang pendidikan yang ditempuh saat ini. Kebanyakan adalah responden bekerja di bidang antara lain marketing, akuntansi, desain grafis, pendidikan, dan customer service. Lalu yang selanjutnya adalah lama bekerja di perusahaan, di mana sebagian besar responden telah bekerja kurang dari 1 tahun, dan sisanya memiliki pengalaman kerja antara 1 hingga 2 tahun. Dan juga ada yang dari 3 sampai 5 tahun. Jabatan dan tingkat pekerjaan, di mana mayoritas responden berada pada posisi staff atau spesialis pemula. Terdapat pula responden dengan jabatan dari senior, freelance, dan bahkan yang kita tidak hingga adalah CEO. Lama bekerja di perusahaan adalah tempat kerja meliputi perusahaan milik swasta, CV, universitas, institut pendidikan, vendor, ataupun freelance. Baik, selanjutnya tentang analisis deskriptif. Mari kita lihat hasil distribusi data responden yang kita dapatkan berdasarkan variabel-variabel penelitian utama. Nah, tabel ini merangkum persepsi responden terhadap 3 gaya kepemimpinan, keterlibatan kerja, hingga kesiapan mereka dalam beradaptasi AI. Nah, variabel kepemimpinan X1, X2 sampai X3, pada aspek kepemimpinan kita melihat bahwa kepemimpinan otentik yaitu X1 memiliki skor tertinggi dengan 4,73 dengan kategori tinggi. Hal ini menunjukkan responden sangat merasakan kehadiran kepemimpinan yang jujur dan apa adanya. Di sisi lain, kepemimpinan transformasional yaitu X3 juga berada di kategori tinggi dengan poin 4,59. Namun untuk kepemimpinan terdistribusi X2 skornya berada di angka 4,23 atau kategori sedang dengan variasi jawaban yang cukup tinggi yaitu 1,53. Yang berarti persepsi antar karyawan mengenai pembagian tanggung jawab kepemimpinan ini cukup beragam. Bisa ada variabel mediator dan output M dan Y. Untuk keterlibatan yaitu M dan kesiapan adaptasi AI yaitu Y, keduanya berada pada kategori sedang dengan skor masing-masing 4,25 dan 4,17. Menariknya, pada variabel kesiapan adaptasi AI ini, variasi data cenderung sedang, berada di 1,37. Ini memberi sinyal bahwa secara umum responden berada di level cukup siap, namun masih memerlukan dorongan lebih lanjut agar naik ke kategori tinggi. Selanjutnya, selanjutnya ada highlight utama yaitu kepemimpinan otentik menjadi pilar terkuat organisasi dengan skor tertinggi 4,73. Nah, perlu penyelarasan standar deviasi tinggi pada kepemimpinan distribut menunjukkan perlunya standar peran di semua lini. Identifikasi masalah yaitu adalah gap kesiapan adaptasi AI yaitu ada di 4,17 tertinggal dibanding kualitas kepemimpinan yang diperlukan program upskilling teknologi. Rekomendasinya yaitu optimasi gaya kepemimpinan transformasional untuk mendorong keterlibatan kerja yang lebih aktif. Yang selanjutnya itu menekankan variasi persepsi standar deviasi melalui komunikasi internal yang lebih transparan. Selanjutnya. Baik, di sini terdapat bab 4 yaitu pembahasan dan interpretasi. Jadi pada pembahasan ini menguraikan hasil analisis deskriptif terhadap 5 variabel penelitian. Itu yang pertama terdapat kepemimpinan otentik, kedua kepemimpinan distributed, yang ketiga ada kepemimpinan transformasional, lalu ada keterlibatan kerja dan juga kesiapan adaptasi AI. Nah, interpretasi dilakukan berdasarkan nilai min dan standar deviasi yang telah diperoleh. Baik, yang pertama itu ada kepemimpinan otentik. Jadi konsepnya itu terhadap kepemimpinan yang memiliki gaya kejujuran, integritas, juga kesesuaian antara kata dan tindakan
dari seorang pemimpin. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa kepemimpinan otentik ini memiliki nilai min 4,85 sehingga termasuk dalam kategori tinggi. Yaitu menunjukkan bahwa secara umum responden merasakan bahwa pemimpin mereka bertindak secara jujur, konsisten, dan transparan. Tetapi nilai standar deviasi ini sebesar 1,24 mengindikasikan adanya perbedaan persepsi antara responden sehingga meskipun sebagian besar responden menilai pemimpin mereka otentik, ada pula responden yang tidak merasakan kualitas tersebut dengan tingkat yang sama. Selanjutnya ada kepemimpinan distributed atau S2. Nah, kepemimpinan distribut yaitu pendekatan kepemimpinan yang tidak terpusat pada satu orang saja. Jadi, di sini kepemimpinan distributed memperoleh rata-rata nilai 4,33 yang berada dalam kategori sedang. Sehingga menunjukkan bahwa pembagian kewenangan, kolaborasi, serta pelibatan anggota tim dalam pengambilan keputusan sudah berjalan, tetapi belum optimal. Nah, selanjutnya ada nilai standar deviasi, yaitu sebesar 1,43 dan terkategorikan cukup tinggi, sehingga menunjukkan variabilitas persepsi yang besar. Ini berarti tidak semua responden merasakan pendekatan kepemimpinan ini secara merata. Jadi, terdapat beberapa responden mungkin bekerja dalam tim dengan model kerja yang partisipatif, sedangkan yang lain bekerja di bawah struktur yang lebih terpusat. Selanjutnya ada kepemimpinan transformasional. Boleh di next. Ya, kepemimpinan transformasional atau X3. Nah, jadi di sini adalah gaya kepemimpinan yang mampu menginspirasi dan memotivasi anggota untuk berkembang melampaui kemampuan awal mereka. Nah, variabel kepemimpinan transformasional memiliki nilai min 4,71 yang termasuk kategori tinggi serta standar deviasi 0. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa seluruh responden memberikan jawaban yang sama untuk indikator variabel ini, sehingga persepsi responden sangat konsisten dan homogen. Jadi temuan ini mengindikasikan bahwa pemimpin dinilai mampu memberikan inspirasi, visi yang jelas, motivasi, dan dorongan positif secara konsisten. Selanjutnya ada keterlibatan kerja atau M. Itu konsepnya adalah yaitu keterlibatan kerja menggambarkan sejauh mana karyawan merasa terikat secara emosional dan mental terhadap pekerjaannya. Nah, keterlibatan kerja ini memiliki min sebesar 4,35 yang menempatkannya dalam kategori sedang, yaitu berarti tingkat keterlibatan responden dalam pekerjaan berada di tingkat yang cukup baik, namun belum mencapai tingkat yang tinggi atau maksimal. Sedangkan standar deviasi sebesar 1,36, yaitu menunjukkan bahwa perbedaan tingkat keterlibatan antara responden. Sebagian responden merasa sangat terlibat dan bersemangat dalam pekerjaannya, namun sebagian lainnya mungkin merasa kurang termotivasi atau memiliki pengalaman kerja yang berbeda. Nah, selanjutnya ada kesiapan adaptasi AI atau Y. Nah, yaitu konsepnya mengacu pada tingkat kesiapan karyawan dalam menerima, belajar, dan memanfaatkan teknologi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, adaptasi AI ini memiliki min 4,27 yang termasuk kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa responden cukup siap dan percaya diri menghadapi penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI. Meskipun masih belum berada pada tingkat kesiapan yang tinggi, dengan kata lain, para responden memiliki kesiapan dasar, namun beberapa di antaranya masih memerlukan dukungan tambahan seperti pelatihan atau pendampingan. Selanjutnya ada nilai standar deviasi sebesar 1,31, yaitu menunjukkan adanya perbedaan tingkat kesiapan antara responden. Ada responden yang merasa sangat siap beradaptasi dengan teknologi baru, dan juga ada responden yang masih ragu atau kurang familiar dengan perkembangan AI. Boleh di next. Nah, di sini ada interpretasi hubungan umum antar variabel. Jadi, jika dilihat secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan beberapa pola penting, yaitu terdapat kepemimpinan transformasional sebagai faktor pendorong atau memiliki peran dominan. Nah, kepemimpinan transformasional memiliki skor tinggi dan persepsi yang sangat seragam.
Ini dapat menjadi salah satu faktor yang membantu meningkatkan motivasi dan kesiapan karyawan dalam menghadapi perubahan termasuk kesiapan adaptasi terhadap AI. Selanjutnya, variasi persepsi pada X1 dan X2. Nah, nilai standar deviasi yang cukup tinggi pada variabel X1 dan X2 menunjukkan bahwa pengalaman kepemimpinan tidak dirasakan secara merata oleh seluruh responden. Ketidaksesuaian pengalaman ini dapat menjadi alasan mengapa keterlibatan kerja M dan kesiapan adaptasi AI hanya berada pada kategori sedang. Selanjutnya ada lingkungan kerja yang tidak seragam dapat memengaruhi, yaitu keterlibatan kerja dan juga kesiapan adaptasi AI. Nah, yang terakhir ada keterkaitan temuan atau preliminary findings. Yaitu yang pertama, X3 memiliki min tertinggi atau 4,7. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis, S3 yaitu kepemimpinan dengan skor tertinggi yaitu 4,7. Satu. Nilai ini menunjukkan bahwa hampir semua responden melihat pemimpin mereka sebagai sosok yang mampu memberikan motivasi, inspirasi, dan arahan yang jelas. Nah, di lain sisi, dua variabel outcome dalam penelitian keterlibatan kerja M dan kesiapan adaptasi AI memiliki nilai min 4,35 dan 4,27 yang tergolong kategori sedang. Lalu, jika dilihat secara kualitatif, terdapat indikasi awal bahwa tingginya persepsi terhadap kepemimpinan transformasional dapat berhubungan dengan cukup baik. Nah, mungkin sekian dari bab 4. Baik, selanjutnya ada bab 5, yaitu bab terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah kesimpulan. Pertama, kita lihat pada persepsi gaya kepemimpinan, responden memberikan skor yang sangat tinggi bagi kepemimpinan otentik dan transformasional, yang dimana ini adalah pilar utama di lingkungan kerja mereka. Tetapi untuk kepemimpinan distributed, skornya masih di level sedang yaitu 4,33, yang dimana artinya pembagian peran di organisasi masih bisa dioptimalkan lagi. Yang kedua itu ada mengenai keterlibatan kerja dan kesiapan adaptasi AI, yang dimana keduanya saat ini berada pada kategori sedang. Hal ini memberikan gambaran bahwa karyawan generasi Z memang memiliki keterikatan emosional dan kepercayaan diri dasar. Namun, mereka tetap membutuhkan dukungan nyata seperti pelatihan dan pendampingan agar antusiasme dan kesiapan teknis mereka bisa naik ke level maksimal. Selanjutnya adalah highlight utama. Di sini ditekankannya pada kepemimpinan transformasional dengan nilai standar deviasi 0. Gaya ini menjadi persepsi yang paling konsisten dirasakan oleh seluruh responden sebagai faktor pendorong kesiapan mereka menghadapi teknologi. Baik, selanjutnya adalah saran. Di sini ada beberapa saran yang sudah dirumuskan, yaitu yang pertama adalah untuk organisasi dan manajemen. Perlunya penguatan kolaborasi, di sini disarankan manajemen untuk lebih berani membagi peran kepemimpinan atau distributed leadership agar Gen Z merasa lebih memiliki tanggung jawab dalam tim. Selanjutnya adalah program literasi AI. Dalam meluncurkan program literasi AI, perusahaan sebaiknya menyediakan pelatihan berkelanjutan agar kepercayaan diri digital karyawan tidak hanya di permukaan saja, tetapi benar-benar kompeten secara teknis. Selanjutnya adalah standarisasi manajerial. Untuk melakukan standarisasi manajerial, penting untuk memastikan kualitas kepemimpinan merata di semua lini agar dukungan yang diterima karyawan menjadi konsisten. Selanjutnya adalah untuk penelitian selanjutnya. Di sini disarankan adanya penggunaan analisis inferensial atau uji regresi untuk membuktikan hubungan sebab akibat secara statistik, serta ekspansi sampel ke berbagai industri agar hasil penelitian ini memiliki generalisasi yang lebih luas bagi populasi generasi Z di Indonesia. Baik, jadi sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.